pajak semua, selamat sore. Jumpa lagi dengan kami, Kanwil DJP Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini menyapa kawan pajak untuk edisi podcast terkait dengan penggunaan aplikasi Cortex untuk pelaporan SPT tahunan PPh Badan. Senang rasanya kami boleh menyapa kawan pajak semua, tentunya saling berbagi informasi dan memberikan manfaat terkait dengan pengetahuan perpajakan bagi para kawan pajak yang setia mendengarkan podcast Kanwil DJP Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini, saya Yose Marigotarigan selaku penyuluh pajak ahli pertama di Kanwil DJP Kepulauan Riau ditemani oleh rekan saya sebagai narasumber. Saya Irfan Udinsah, temannya Bang Yose di Kanwil Kepulauan Riau. Sama-sama kita membahas SPT tahunan badan via Cortex ya Bang ya? Iya, betul sekali Bang. Jadi seperti kawan pajak ketahui bahwa untuk tahun pajak 2025 mengalami sedikit perubahan dibandingkan tahun-tahun pajak sebelumnya. Jika tahun 2024 dan sebelumnya kawan pajak akrab dengan DJP online ya Bang? Bener, DJP ataupun online. menggunakan e-form atau e-filing dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun untuk tahun 2025 ini akan menjadi sedikit berbeda setelah diterapkan atau diimplementasikannya aplikasi Cortex sebagai sarana atau media untuk memenuhi kewajiban kawan pajak, yaitu pelaporan SPT tahunan. Dan sore hari ini kita akan membahas terkait dengan SPT tahunan badan. Benar ya Bang ya? Benar Bang. Jadi SPT tahunan badan kita untuk tahun pajak 2025 ini mengacu kepada Peraturan Dirjen Pajak nomor 11 tahun 2025. Jadi di Per 11 tahun 2025 ini semua bentuk, semua formulir itu tertuang di Per 11 dan mengubah pelaporan yang lama gitu dia Bang. Oke, nah jadi di segmen yang pertama kita memberikan informasi terkait dengan dasar hukum yang digunakan. Berarti dengan adanya perubahan media atau tools yang digunakan, yaitu menggunakan Cortex, maka tentunya harus ada peraturan atau dasar hukum yang menjadi landasan. Benar sekali atau Bang. menjadi dasar hukum untuk penggunaan Cortex. Tadi Bang Irfan sempat menyebutkan Per 11, benar ya Bang? Benar Bang, Per 11 tahun 2025. Oke, Per 11 tahun 2025. Dan ada perubahan formulir tadi sepertinya yang sempat Abang singgung di sini. Boleh diinformasikan Bang untuk kawan pajak ini seperti apa itu Bang? Baik Bang Yose dan kawan pajak sekalian. Di tahun-tahun sebelumnya itu untuk tahun pajak 2004 ke bawah kita menggunakan formulir 1771. Oke. Nah, sekarang di Cortex formulir 1771 tidak ada lagi. Jadi ya sama seperti pelaporan SPT di lainnya ya, baik itu SPT massa, PPN, unifikasi atau PP pasal 21, di Cortex itu dia sistemnya ada paperless. Jadi by system, langsung by system gitu dia Bang. Jadi itu dia perbedaannya. Jadi 1771 tidak lagi dikenal di tahun 2025, tahun pajak 2025. Oke. Itu dia Bang. Oke, menarik nih. Tadi Abang sempat menyebut paperless. Berarti dengan kata lain tidak ada semacam aplikasi atau media yang perlu di-download atau di-install, begitu ya Bang? Benar sekali Bang. Jadi hanya kita mengakses Cortex djp.pajak.go.id, kemudian masukkan username-nya itu berupa NIK si direktur atau komisaris atau pengurusnya, kemudian masukkan passwordnya, kemudian kita langsung tersaji formulir bentukan yang ada di Cortex tadi, gitu dia Bang. Oke, dengan kata lain kalau saya simpulkan, pelaporan melalui Cortex ini berarti berbasis website ya Bang? Benar sekali Bang. Langsung di website Cortex itu sendiri diisi dan dilaporkan. Benar sekali ya. Oke, berarti ini salah satu bentuk kemudahan ya? Sangat-sangat mudah. Salah satu bentuk kemudahan bagi wajib pajak karena yaitu tadi pertama tidak perlu kertas, tidak perlu ada aplikasi yang di-download atau di-install. Benar sekali Bang. Ya, dan kemudian pelaporan bisa langsung berbasis web, artinya bisa dilakukan
kapan saja, di mana saja, sepanjang ada akses internetnya. Internetnya gitu dia Bang. Oke, nah ini berarti tentunya memberikan kemudahan seperti layaknya komitmen Direktorat Jenderal Pajak untuk selalu memberikan kemudahan dan pelayanan yang terbaik untuk kawan pajak semua. Oke Bang, selanjutnya kita kembali lagi ke terkait dengan SPT tahunan badan ya. Bang Irfan sendiri melihat SPT tahunan badan melalui Korteks ini selain tadi secara formulir ya, ada perbedaan lain nggak Bang sekitar antara yang Korteks dengan yang DJP online atau e-form di tahun-tahun sebelumnya? Nah, salah satu perbedaan antara pengisian 1771 dengan formulir SPT yang terdapat dalam Korteks itu adalah tata cara pengisiannya, Bang. Oke. Jadi dengan artian ya, pada saat kita buka menu atau kertas kerja SPT tahunan badan, awalnya kita hanya akan mendapati formulir induk dan L1C. Itu Okay. iya. Nah, jadi tata cara pekerjaan untuk Korteks ini sistemnya itu kita kerjakan dulu induk baru masuk ke lampiran. Gitu dia, Bang. Balik lagi setelah kita selesai lampiran baru ke induk. Nah, step pertama yang kita harus siapkan untuk pengisian SPT tahunan badan itu adalah sama seperti sebelumnya. Kita harus siapkan dulu itu yang namanya laporan keuangan. Oh iya. Jadi laporan keuangannya itu ya sama-sama kita ketahui terdiri dari laporan laba rugi, kemudian neracanya, kemudian perubahan modal, dan laporan yang berkaitan dengan keuangan. Oh. Nah, setelah ada laporan keuangan tersebut, barulah kita sajikan data-data tersebut di kertas kerja SPT tadi. Jadi di L1C itu nanti pada saat kita buka ada dua menu. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi atau laporan keuangannya. Nah, di sini ya salah satu perbedaannya itu ya redaksinya itu berubah. Jadi kalau di tahun lalu, tahun pajak 2024 itu ada kita kenal dengan namanya koreksi. Oke. Nah, di Korteks saat ini, koreksi itu tidak ada lagi redaksinya. Yang ada adalah penyesuaian. Baik itu penyesuaian fiskal positif maupun fiskal negatif. Kemudian berkaitan dengan laba rugi tadi juga ya, salah satu perbedaannya itu adalah kalau kemarin di DJP online atau di e-form 1771 itu untuk koreksi fiskalnya kita tuangkan secara global. Secara global dengan artian setelah dapat laporan laba ruginya, kemudian dapat laba kotor, kemudian ada koreksi fiskal secara global dan kita tuangkan di 1771 lampiran 1. Nah, di Korteks penyesuaian ini kita buat per item, Bang. Oke. Jadi contoh, apabila ada biaya gaji, ada penyesuaiannya, kita langsung tuangkan di kolom biaya gaji. Demikian juga biaya-biaya lainnya. Dan juga salah satu perbedaannya itu ya, langsung kita harus siapkan dan ketahui mana yang objek PPh final, non objek pajak atau objek pajak yang non final. Oh. Jadi di situ, jadi kita deskripsikan langsung pada Korteks tersebut dan semuanya harus mengacu kepada laporan laba ruginya. Supaya apa? Agar nantinya pada saat penghitungan PPh terutangnya tidak ada kesalahan. Gitu dia, Bang. Oke. Jadi kalau saya bisa tadi sedikit rangkum dari informasi yang diberikan oleh Bang Irfan itu, yaitu yang pertama bahwa wajib pajak badan ini wajib untuk menyusun laporan keuangannya terlebih dahulu ya. Benar Bang, sekali, Bang. Karena memang dari ketentuan perpajakan pun yang namanya wajib pajak badan itu diwajibkan untuk membuat laporan keuangan sekalipun dia termasuk wajib pajak badan UMKM atau baru ya. Benar, Bang. Yang mungkin banyak wajib pajak di luar sana merespon lah. Saya kan baru belum ada omset, apakah tetap wajib membuat laporan keuangan? Tentu itu tetap ya Bang ya, walaupun nihil atau nol. Benar sekali, Bang. Penghasilannya ya. Jadi untuk yang WP badan tadi itu dia itu pembukuan bukan pencatatan. Ya. Gitu dia, Bang. Jadi walaupun dia baru terdaftar, contoh terdaftar tanggal 27 Desember. Ya. Nah, kemudian pada tanggal 31 Desember kan sudah tutup buku tahun pajak 2025. Pada saat dari tanggal 1 Januari sampai 31 April dia sudah harus membuat
pembukuan. Jadi dia langsung buat betul. laporan laba ruginya walaupun nihil. Iya, Nah, betul, di betul. neracanya itu ketahuan berapa sih modal yang ditanamkannya dia, Betul. gitu dia Bang Ha. Ya, jadi memang itulah latar belakangnya ya Bang ya. Benar Bang Ha. Kenapa wajib pajak badan ini sekalipun baru berdiri atau bisa dengan kata lain dikatakan belum berjalan usahanya, yang namanya laporan keuangan itu tetap wajib dibuat. Dan laporan keuangan itu tentunya akan menjadi dasar atau acuan untuk mengisi SPT tahunan badan itu sendiri ya. Benar sekali Bang Ha. Oke, jadi kawan pajak tentunya bisa mendapatkan informasi ya, khususnya yang memiliki usaha sudah terdaftar NPWP wajib pajak badannya, apakah itu berbentuk PT, CV, bahkan PT persorangan, yayasan, koperasi, dan lainnya itu bisa mulai mempersiapkan untuk laporan keuangannya sendiri. Berarti Bang, kalau laporan keuangan ini kan memiliki tahun buku ya, Benar Bang. yaitu umumnya itu menggunakan sama dengan tahun kalender, Benar, Januari sampai Desember. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk kawan pajak apabila pembukuannya ini atau laporan keuangannya ini menggunakan tahun buku yang berbeda ya Bang ya. Benar sekali Bang Ha. Oke. Selain itu Bang, di Cortex ini sendiri, kalau mungkin untuk kawan pajak yang sudah pernah melihat halamannya, itu ada metode pembukuannya accrual kas, berbasis accrual kas, Stelsel stelsel accrual accrual. dan stelsel kas. Oke, stelsel accrual dan stelsel kas. Iya. Boleh Bang mungkin jelaskan sedikit Bang, itu seperti apa Bang? Stelsel accrual itu adalah pendekatan secara pendapatan. Sedangkan stelsel kas itu adalah pendekatan secara cash atau tunai. Jadi dengan artian di mana stelsel accrual itu atau stelsel pendapatan, pendekatan pendapatan, nah itu diakui dia pendapatan itu diakui pada saat dia buka invoice, walaupun dia masih berpiutang. Artinya uangnya belum dapat. Belum dapat, dia sudah diakui sebagai pendapatan. Sedangkan yang stelsel kas tadi itu dia pendapatannya itu, omsetnya itu diakui apabila dia sudah terima uang tunai. Gitu dia Bang. Nah, pajak pada dasarnya itu menggunakan stelsel accrual. Di mana sudah secara definitif. Dan kalau WP ingin menggunakan stelsel kas, boleh-boleh saja, tetapi dengan cara dia memohon kepada Kanwil. Dan ini permohonannya tetap dari Cortex, jadi tidak ada lagi tatap muka ke helpdesk. Jadi bisa saja dia langsung ke Cortex, via Cortex aplikasi untuk melakukan perubahan metode pembukuan, gitu dia Bang. Nah jadi ini agak ada informasi ataupun tools baru di Cortex yang mungkin tidak ada di e-form atau DJP online ya Bang. Benar Bang. Yaitu pilihan terkait penggunaan metode pembukuan. Yang mana tadi ada yang stelsel accrual dan stelsel kas. Betul. Dan kawan pajak tentu bisa mendapatkan gambaran atau informasi perbedaan antara stelsel accrual dan stelsel kas ini sendiri seperti apa yang tadi sudah dijelaskan Bang Irfan. Dan itu sebenarnya kebebasan ya Bang ya, untuk wajib pajak ingin menggunakan yang mana? Tidak Bang. Jadi begitu wajib pajak mendaftar sebagai wajib pajak, dia awalnya ditetapkan menggunakan stelsel accrual. Gitu dia. Stelsel kas ini boleh dia pakai, tapi ada syarat dan ketentuannya, dan ini ada di Per 8 tahun 2025 acuannya, gitu dia Bang. Berarti dengan kata lain ketika daftar NPWP perusahaan atau badan, secara ketentuan perpajakan itu maka stelsel accrual ya. Betul Bang sekali. Kecuali kalau memang dia ingin merubah menjadi stelsel kas, maka dia harus mengajukan permohonan ke Kanwil. Betul sekali Bang. Dan salah satunya untuk kawan pajak yang ada di Kepulauan Riau ini bisa ke Kanwil DJP Kepulauan Riau ya? Boleh. Dan ini sih prosesnya tetap melalui Cortex saja Bang. Sebenarnya bisa lewat Cortex. Jadi dengan artian dengan Cortex tadi memudahkan semua wajib pajak. Ya dengan artian tidak perlu lagi berkunjung ke KPP atau ke Kanwil. Nantinya yang memproses adalah Kanwil setempat, gitu dia Bang. Berarti langsung mengajukan permohonan via Cortex-nya, dan untuk permohonannya sendiri nanti akan diproses oleh petugas juga melalui Cortex-nya langsung Betul Bang ya. Sekali Bang. Nah tentunya ini juga bisa mempermudah wajib pajak karena tidak perlu jauh-jauh atau
membuang waktu ya, Benar datang ke sekali. Kanwil hanya untuk satu permohonan, Heeh. tapi bisa langsung online by website Cortex sendiri dan hasilnya pun nanti bisa langsung dari Langsung website ketahuan di Cortexnya website tersebut. juga ya Benar sekali, Bang. ketahuannya. Wow, jadi kemudahan kembali diberikan kepada kawan pajak bahwa untuk menjalankan kewajibannya bisa dengan mudah, jadi tentunya mempersingkat waktu juga. Betul sekali, Oke. Bang. Ini sebenarnya sudah masuk segmen kedua sih Bang. Tadi Heeh. segmen pertama kita membahas dasar hukum Heeh. untuk pengisian SPT tahunan badan melalui Cortex. Kemudian tadi di segmen yang kedua, Bang Irfan juga sudah memberikan sedikit gambaran terkait dengan SPT tahunan badan Cortex dibandingkan dengan SPT tahunan yang sebelumnya melalui DJP online atau e-form Iya, dulu ya. ya. Dan gambaran-gambaran istilah-istilah baru tadi, perbedaan antara kalau dulu dikenalnya koreksi fiskal positif atau koreksi fiskal negatif, sementara sekarang istilahnya menjadi Penyesuaian fiskal, betul dia, penyesuaian Bang. fiskal baik positif maupun negatif. Lalu juga tadi ada stesel accrual dan Nah, stesel kas. kas untuk metode pembukuannya. Iya. Oke. Kemudian ada juga nih, Bang. Salah satu perubahan yang mendasar itu perihal nama pengurus dan nama pemegang saham. Oh, Jadi, gimana itu Bang? jadi kalau di tahun lalu formulir 1771 itu 71 lampiran 5 itu kita tuangkan secara manual. Nah, di Cortex untuk pemegang saham dan pengurus tidak lagi kita tuangkan. Oh, oke. Jadi ini yang pemegang saham dan pengurus tadi ini akan otomatis muncul pada saat kita melaporkan atau membuat badan tersebut. Jadi pada saat kita pendaftaran NPWP badan, baik itu CP, PT atau apapun dia nama bentuk badan tersebut, di awal-awal pendaftaran itu akan diminta data-data pengurusnya. Dan ini data-datanya ini sesuai dengan data akta notaris. Yuk, aktifkan akun Cortex kamu sekarang. Cek tutorialnya di t.kemenkeu.go.id/akun Cortex. Urusan pajak makin rileks. Jadi terhadap data-data yang ada di Cortex, data-data pengurus yang ada di Cortex pada tahun pajak 2020 ini akan muncul secara otomatis. Jadi data-datanya ini berasal dari data akta notaris yang didaftarkan dan juga data AHU. Jadi muncul semua itu. Termasuk juga presentasi berapa sih jumlah saham yang masing-masing setorkan oleh perseronya tadi. Gitu deh Bang. Itu sih salah satu perbedaan antara formulir 1771 dengan SPT tahunan era Cortex saat ini. Gitu dia Bang. Artinya data susunan kepengurusan ini itu otomatis langsung terekam gitu Bang? Terekam. Pada saat si perusahaan ini mendaftarkan NPWP ya? Bener banget. Oke. Berarti dulu waktu di e-form kan tetap harus diisi ya Bang? Bener. Waktu di e-form tuh isi manual. Isi manual kan? Kemudian timbul pertanyaan kan gini Bang. Gimana kalau di tahun 2025 Februari atau Maret dia ada perubahan kepemilikan? Iya itu dia. Oleh si PIC tadi atau si direkturnya tadi atau siapapun yang ditunjuk untuk memegang atau melaporkan SPT tahunan atau memegang Cortex tadi, dia harus merubah data-data kepemilikan tersebut, data-data pengurusnya di Cortex dengan cara mengedit profile. Jadi dia tidak perlu datang ke KPP, Bang. Wah, lagi-lagi tetap melalui Cortex ya, Bang ya? Tetap melalui Cortex dengan catatan itu tadi perubahan pengurusnya tadi itu sudah diakui oleh AHU, itu dia Bang. Oke. Nah jadi memang ini sedikit lagi ada perbedaan antara Cortex dan juga e-form yang melalui DJP online untuk susunan kepengurusan kawan pajak. Yang mana jika di e-form susunan kepengurusan ini tetap diinput secara manual satu persatu, termasuk juga kepemilikan saham di perusahaan atau di wajib pajak badan tersebut. Tetapi dengan Cortex ini sendiri, data susunan kepengurusan ini sudah otomatis terinput sejak NPWP perusahaan atau NPWP wajib pajak badannya terdaftar. Dan tadi juga sudah dijelaskan ketika di tengah tahun mengalami perubahan ya Bang ya? Betul. Mengalami perubahan kepengurusan, wajib pajak
badan yang dalam hal ini melalui PIC utamanya hanya cukup mengajukan perubahan melalui Cortex, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. Betul sekali Bang Ha. Oke, nah selanjutnya selain itu kita juga mau tahu nih Bang, untuk badan ini sendiri kan karena dari awal tadi sudah melakukan atau menyelenggarakan pembukuan, berarti ada hal-hal yang bisa mereka lakukan, salah satunya itu adalah terkait dengan penyusutan ya Bang ya. Betul, Ha. Penyusutan ataupun amortisasi untuk aktiva atau harta yang mereka miliki. Nah ini sendiri bagaimana Bang? Apakah mengalami perubahan antara Cortex dengan IFOM? Untuk penyusutan dan amortisasi tetap sama Bang. Jadi tetap masih menggunakan metode saldo menurun atau garis lurus. Dan tetap sama-sama dipakai menggunakan tad ajas. Jadi dengan artian di tahun 2025 kita pakai garis lurus, seterusnya pakai garis lurus juga Bang. Konsisten ya berarti ya, Bang? Nah, dan jangan karena begitu Bang. Begitu nanti di 2025 pakai garis lurus, 2026 pakai saldo menurun, 2027 pakai garis lurus, waduh, kasih nanti WP-nya Bang, dapat surat, dapat himbauan nanti Bang. Karena pastikan laporan keuangannya akan salah gitu dia Bang. Tentunya karena ada perubahan metode ini juga mengakibatkan perhitungan penyusutannya pun bisa berbeda ya Bang. Betul ya? sekali Bang. Ya. Tetapi pada dasarnya tidak ada perubahan signifikan ya Bang? Tidak ya? ada Bang, tidak ada. Jadi untuk penyusutan atau amortisasi itu tidak ada perubahan signifikan, metodenya pun masih sama ya, garis lurus dan saldo menurun. Namun ya silahkan untuk menggunakan metode ini dengan taat azas dan konsisten tentunya kawan pajak semua. Oke, mungkin segmen yang terakhir ini Bang, segmen yang ketiga. Selain tadi laporan keuangan tentunya yang harus disiapkan, ada hal lain nggak Bang yang kira-kira harus wajib pajak perhatikan dan siapkan sebelum melakukan pengiriman SPT tahunan melalui Cortex ini? Oke, siap Bang. Jadi setelah kita input semua data-data laporan laba rugi kita, neraca kita, kemudian PPh yang terutangnya sudah dapat dan sudah benar, nah yang harus kita lakukan berikutnya adalah menyiapkan laporan PDF-nya untuk kita unduh. Oh, jadi dalam bentuk PDF ya? Untuk kita unggah ya. Dan ini maksimal itu sebanyak 25 MB. Oh, oke. Jadi kalau ukurannya harus diperhatikan Bang ya? 25 MB. Jadi kalau sudah di atas itu harus dikompres. Itu yang pertama untuk lampirannya. Kemudian yang kedua ya, kalau kita kembali ke 1771, pada saat kita membuat pelaporan SPT tahunan badan, kita ingat ada minta kode token. Oh iya, jadi proses kirim SPT iya benar ya, Bang. Ya? Nah kode token ini kan dulu kan masuknya ke email betul. Nah, sedangkan di Cortex saat ini kode token sudah tidak ada lagi. Dia. Jadi pengganti kode token ini apa? Nah sekarang ada istilahnya itu kode otorisasi atau sertifikat digital. Nah kode otorisasi atau sertifikat digital inilah nantinya yang menjadi sebagai pengganti token tadi pada saat pelaporan. Nah, bagaimana caranya untuk membuat kode otorisasi? Caranya gampang. Jadi begitu si PIC tadi atau yang ditugaskan untuk membuat laporan tadi, dia nanti pada saat di menu profil menu profil itu ada namanya permintaan kode otorisasi atau sertifikat digital. Nah, dia masukkan, ikuti stepnya, tidak susah ya. Dan yang perlu diperhatikan karakteristiknya itu adalah minimal 8 huruf ya, di mana maksimal ada 1 huruf besar, ada huruf kecilnya minimal 1, ada angka 1 dan ada karakteristik khusus. Nah, dan ini kalau dia lupa kayak mana? Ya bisa saja dia minta kembali langsung saja ya mengajukan permintaan dan dia tidak dilaporkan ke KPP lagi untuk permintaan sertifikat digital. Kemudian setelah dia input kode otorisasi tadi, kemudian dia simpan konsep, kemudian bayar dan lapor. Nah ini harus diingat, begitu dia klik bayar dan lapor akan muncul kode billing. Kalau dia kurang bayar ya Bang ya. Kalau dia kurang bayar akan muncul kode billing. Nah
kode billingnya sama-sama kawan pajak pahami dan ketahui bahwasanya kode billing ini expirednya 7 hari. Oke. Nah, selama 7 hari ini, SPT tahunan badan yang telah kita bentuk, itu tidak bisa kita apa-apain. Tidak bisa Oke. kita perbaiki atau perbarui apabila ada kesalahan. Nah, bagaimana kalau ada kesalahan? Kita tunggu setelah billing tadi expired. Berarti setelah 7 hari tadi Setelah ya 7 Bang, harinya Bang, baru bisa diedit. Nah, dengan artian kawan pajak ya, yang kita harapkan agar kawan pajak ini melapor SPT tahunan badan itu jangan di ujung-ujung April gitu. Jangan mepet-mepet, Bener. Bang. Karena nanti kalau nanti pada saat contoh 30 April, ya 30 April ya, Ya. terakhir 30 April itu kita laporkan, ternyata begitu kita buka lagi ada kesalahan, tidak bisa diedit hari itu juga. Jadi apa akibatnya? Ya dianggap jadinya terlambat lapor, teranggap bayar juga. Jadi kena denda pasal 7 Undang-Undang KUP dan juga pasal 8 ayat 2 Undang-Undang KUP. Kan sayang duit dendanya gitu loh. Atau kalau memang kondisinya sudah terdesak seperti itu Bang, bisa nggak nih? Dia nggak apa-apa lapor aja, bayar aja dulu yang salahnya, nanti dia pembetulan gitu bisa Boleh. Boleh ya? Boleh, tetap hak wajib pajak itu untuk melakukan pembetulan sepanjang dia punya data dan satu lagi sepanjang dia belum diperiksa. Oke. Silahkan lakukan pembetulan sampai berkali-kali pun tidak ada masalah. Oke, nah jadi memang kalau untuk kondisi yang tadi sempat digambarkan oleh Bang Irfan, udah mepet nih 30 April dan ternyata udah diklik buat kode billing sudah muncul. Baru wajib pajak sadar, wah ada yang salah nih. Ya udah mau nggak mau laporin aja dulu yang salahnya ya Bang ya. Supaya jangan kena denda yang 1 Iya, juta ya Bang ya. kan sayang juga 1 juta lumayan. 1 juta duit loh. Ya udah silakan laporkan dulu yang salahnya, nanti bisa langsung pembetulan aja. Betul Bang. sekali Bang. Nah, itu salah satu trik juga untuk kawan pajak yang mungkin nanti pada saat 30 April tahun depan ini baru mulai melaporkan nih, padahal sudah hampir jatuh tempo di hari tersebut. Juga tadi Bang Irfan sempat menyinggung soal masa berlaku kode billing menjadi 7 hari. Kalau kawan pajak menyadari mungkin atau mengingat tahun-tahun sebelumnya ketika membuat kode billing dari DJP online, itu kan hampir 1 bulan ya Bang ya masa berlakunya. Dan sekarang dipersingkat menjadi 7 hari. Dan tetap tentunya setelah pun lewat 7 hari, kawan pajak masih bisa membuat kode billing lagi ya Betul nantinya. Bang. Oke, jadi ini yang perlu tadi kawan pajak perhatikan, dan walaupun terlihat kecil gitu, tapi ini wajib diperhatikan, yaitu terkait dengan kode otorisasi atau sertifikat elektronik tadi. Karena tanpa kode otorisasi atau sertifikat elektronik, permohonan kirim SPT nanti tidak bisa digunakan ya Bang ya. Betul sekali. Dan kode otorisasi atau sertifikat elektronik ini pun merupakan sebagai pengganti tanda tangan elektronik di SPT tahunan itu sendiri. Tampaknya sudah banyak informasi yang kita berikan kepada kawan pajak terkait dengan SPT tahunan badan melalui Korteks tentunya kawan pajak. Besar harapan kami bahwa informasi ini sangat-sangat berguna bagi kawan pajak, terutama untuk memasuki masa atau waktu pelaporan SPT tahunan yang pada saat ini kita membahas terkait SPT tahunan badan. Kawan pajak bisa menyampaikan kewajibannya dengan baik, dengan benar dan tepat waktu tentunya, dan kawan pajak juga tidak mengalami kendala. Dengan adanya Korteks tentu kami berharap memberikan kemudahan bagi kawan pajak semua. Oke Bang Irfan, terima kasih banyak Bang untuk waktu dan juga untuk informasi yang sudah dibagikan bagi kawan pajak semua hari ini. Dan kami berharap kawan pajak untuk tetap setia mendengarkan podcast-podcast berikutnya dengan tema dan juga topik-topik perpajakan menarik lainnya di podcast Kanwil DJP Kepulauan Riau. Akhir kata, saya Yose Marigo Tarigan dan rekan saya Irfanuddinsyah mengucapkan banyak terima kasih untuk waktu dan perhatian kawan pajak semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai jumpa lagi. Thank you.